Padahal cuma singgah ya. Padahal cuma singgah. Soalnya kan di sana kan diapit 2 gunung toh. Terus kita kan masuk tuh. Gunung apa coba? Himalaya. Himalaya. Gamal lama Himalaya. Ajak ngomong. Nah kalau ketemu yang jutek gitu gimana nyikapinya? Tinggal tidur aja. Rajin konten. Ayo konten. Itu cara menyikapi yang paling benar. Penggerbekan narkoba. Hah? Penggerbekan narkoba. Masuk? Iya. Nanti di bis? Nah, kan agak was-was toh. Kan agak takut toh. Yang daerah di? Waktu naik bis di Kalimantan kok dari di Teluk. Siapa apa? Jadi gimana Pak De, Wildani, Bandanera? Jadi tahu kan, Bandanera nggak cuma grup musik sekarang. Betul. Jadi kesan-kesannya gimana? Pertama lihat Bandanera. Kalau di sini kayaknya ini lebih ke mengarah ketenangan sih. Pensiunan ya? Betul. Kalau mungkin secara alam dibandingkan kayak Raja Ampat, Sorong itu masih cakep sana sepertinya. Cuman rasa ketenangannya beda. Iya, damai ya. Damai kalau di sini. Itu juga yang bikin orang-orang betah lama-lama di sini. Kalau di sini betah, damai soalnya. Adem lah suasananya. Masyarakat juga masyarakat juga enak gitu, masih Sama. dan Muslim friendly juga kan. Jadi di sini banyak masjid ya. Tiap ini ada azan dan desa-desanya juga kampung Muslim. Ini ikan-ikan ya. Jadi mau diving nggak? Cuman minus banyak sampah aja sih di sini ya. Oh iya, karena lingkungan penduduk ya. Minusnya itu sih. Coba ini Bersih gitu ya, cakep banget. Soalnya ini tenang karena di Teluk ya. Kita terlindungi antara Pulau Neira, Gunung Api. Jadi emang benar-benar gini. Kalau udah punya uang banyak, melimpah, duit itu turah-turah, tinggal di sini cakep sih. Kamu belum lihat yang lain soalnya. Belum lihat yang lain, nanti tenang. Indonesia masih luas bro. Cuman dari sisi ketenangan oke sih. Ya. Ya mungkin karena kamu belum punya pembanding. Mungkin baru Raja Ampat sama ini. Ke timur dan kemana aja? Raja Ampat aja. Raja Ampat sama sini toh? Masih banyak bro. Maluku, Papua itu luasnya minta ampun. Ntar kapan-kapan kalau ada rezeki dan umur panjang kita jalan-jalan lagi. Kesan pertama dari beberapa tempat yang kita kunjungi, mana favoritmu? Yang kemarin lah. Ya dari pokoknya pertama datang lah. Pelnita. Paling enak emang duduk di sini. Iya. Ini paling enak udah. Duduk di sini sambil lihat gunung, lihat orang-orang riwa-riwi pakai perahu itu. Satu. Paling enak emang di sini. Suasananya ya. Nah, suasana duduk santai di sini emang langsung gunung api gitu kan ininya. Ini emang paling top nih, santai sini. Kalau kayak ke Hatta Syahrir gitu kemarin kan biar tenang gitu kan ya. Cuman kalau sisi enaknya lebih enak duduk di sini. Enggak. Untuk melakukan perjalanan ini kan orang yang dicari itu nyaman. Ketika kita sudah sampai pada satu titik kenyamanan di satu tempat, kalau saya gitu sih, kalau udah nyaman di satu tempat, biasanya di situ agak lama. Gitu. Kalau sebenarnya Pulau Hatta, Pulau Syahrir itu kan banyak di beberapa tempat yang mungkin ya view-nya mirip-mirip gitulah, pantai pasir putih, koral dan sebagainya. Tapi ketenangan itu yang dicari gitu. Next mana kita? Adalah. Adalah. Dari semua perjalanan yang sudah kamu lakukan, pernah nggak punya pengalaman buruk atau pengalaman yang paling nggak pernah kamu lupakan, pengalaman yang bagusnya ya? Kalau pengalaman buruk ya kamera hilang. Kamera hilang? Iya. Di mana? Terminal. Hah? Terminal. Masuk? Iya. Terminal mana? Surabaya, Bungur. Kok bisa? Kok tinggal apa dicopet? Tiduran aku. Nungguin bis lama tuh. Terus tidur kayak di lantai gitu waktu zaman dulu. Di lantai gitu berdua sama temenku. Lantai terminal. Cuman yang ruang tunggu gitu loh. Terus kameranya kan tak taruh di jaket. Padahal jaketnya ada ini nih, ada resletingnya. Resletingnya. Udah tak tutup. Bangun.
Nikon apa ya itu? Nikon D5 kalau nggak salah. Mirrorless awal-awal. Nah, Kandas. tuh pengalaman walaupun kita berdua sih ya bahaya sebenarnya bisa datang dari mana aja ya. Tapi ya kalau melakukan perjalanan kayak gini sih lebih makanya aku selalu cerewet dari sampean tuh. Selalu cerewet tau. awas segini. Yang panjang ini ikan apa ya? Hah? Yang panjang ini ikan apa? Nanti. Panjang dulu. Oh, Ikan apa? kayak cucut gitu loh. Kayak kan julung-julung. Tapi bisa dimakan itu. Bisa. Sebenarnya ikan-ikan yang nggak edible itu nggak bisa dimakan tuh yang ikan-ikan di laut apa ya? Tapi rata-rata kayak ini bisa dimakan semua. Oh, iya, kalau jernih gitu, luar biasa ini. Ya. Jadi naik nggak? Naik ke gunung nggak? Sikat dong. Sikat gaya musik. Ayo, aku manut anggota kalau anggotanya berangkat ya. Ayo guys. Kalau pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan, menyenangkan gitu. What is the best tempat favorit yang selama ini kamu kunjungin? Yang menurutmu paling menarik mana? Yang kayak masih membekas di aku. Itu naik kapal emang perjalanan yang luar biasa. Banyak cerita-cerita lah naik kapal. Terutama waktu dulu naik kapal singgah di Ternate. Wah, itu kayak syahdu banget gitu, kayak membekas di aku. Padahal cuma singgah ya. Padahal cuma singgah. Soalnya kan di sana kan diapit 2 gunung loh. Terus kita kan masuk tuh. Gunung apa coba? Himalaya. Himalaya. Gamalama, Himalaya. Gamalama yang uang 1000 itu loh. Ya, yang pulau 1000, yang uang 1000 itu Gunung Maitara namanya. Maitara kan, Maitara sama Gamalama loh. Terus waktu itu kayak agak sedikit habis hujan suasananya. Sahdu ya. Sahdu terus pas ini jam-jam 5 menjelang maghrib itu ambil dengerin apa kiroah gitu loh. Kayak di masjid-masjid itu. Ya, saya mayoritas muslim sana kan. Wah, syahdu bol. Tapi nggak tahu ya, padahal itu cuma singgah. Dan kamu tahu nggak, Ternate itu masih ada hubungannya dengan Banda Neira juga. Apa? Jadi dulu cengkeh-cengkeh dari Ternate itu dibeli sama pedagang di sini dan dijual ke Portugis yang ada di sana. Sarawan banget. Memang ada connecting antara Ternate, Tidore kayak gini, tempat-tempat rempah lah. Kan cengkeh kan juga salah satu jenis rempah. Emang umur nggak bisa bohong. Masuk. Jadi tertarik untuk explore Ternate nggak? Kalau Ternate pengen. Ternate itu banyak, Ternate, Tidore. Ternate sebenarnya pulau kecil kayak gini juga. Tidore juga kecil. Nah yang gede itu sebenarnya Halmaheranya. Jadi Ternate nanti nyebrang ke Halmahera itu ada kayak nanti bisa ke Morotai, bisa ke Bacan, bisa ke beberapa tempat yang ada di Halmahera. Bacan itu ya? Itu. Kalau Jayapura ada apa Jayapura? Jayapura itu perbatasan. Perbatasan doang yang Perbatasan. Nah sebenarnya banyak Jayapura ya teluk Jayapuranya itu ada beberapa tempat wisata pantai sih. Ya gitu. Sentani Jayapura itu yang paling bagus Sentani menurutku. Karena dia salah satu danau terbesar juga dan tempat hidupnya masyarakat Papua ada di sana. Jadi suku-suku kecil gitu yang ada di kampung-kampung ya di pulau-pulau gitu. Nah naik danaunya tenang gini juga asik. Jayapura Merauke gas. Mikir dulu. Mikir dulu guys, Merauke 14 hari, bayangkan. Ini sekarang lo belum 14 hari dari kita trip. Masa? Dulu memang kita berangkat tanggal 13. Oh iya ya. Ini sekarang 20, masih seminggu. Bayangin kalau ke Merauke masih dapat setengah perjalanan itu. Oh naik kapalnya. Iya, masih dapat setengah perjalanan. 14 hari. Tapi kalau misal ke Merauke nggak langsung kapal gitu lebih cepet sebenarnya ya. Maksudnya nggak langsung naik leuser gitu loh. Kayak lebih cepet ya. Maksudnya? Kalau kan Tanpa pesawat? Tanpa pesawat, naik kapal, cuman kapalnya kita transit, nggak naik leuser full trip. Bisa? Kalau leuser full trip kan 13 hari itu. Yang lama kan dia muter-muter sandarnya lama. Sebenarnya bisa dari Surabaya Makassar, kemudian DLU. Makassar ke Bitung itu ada ini dari Bitung. Kejauhan loh kalau ke Bitung, kan naik. Malah kejauhan. Mau kemana? Ke Sorong. Masa ke Merauke atau ke Jayapura? Merauke.
Merauke yang ada kapalnya cuma Loh, tapi kalau kita naik dari Bitung kan hitungannya ke Jawa. Tata Melau. Tata Melau kan mampir-mampir juga. Bisa nyekat di Tual gitu kan. Iya bisa. sih. Kan mending misal ya Jakarta Ambon naik Gunung Dempo kan cepat cuma 2 hari. Ya. Nah, dari Ambon ke Tual. Dari Tual Nyekat Loser. nyekat Loser atau nyekat apa yang arah Merauke itu kayak lebih cepat ya. Bukan nyampe 10 hari kayak kalau jadwalnya ngepasi ya. Masalahnya jadwal Nah, antar connecting kapalnya ini. kalau misal ngepasi lo gak nyampe 10 hari kayak kalau di total perjalanannya ya. Timbang naik Loser. Kan kamu duta. Saya besok bikin motor naik. Ada nggak satu tempat yang pengen banget kamu kunjungin tapi belum kesampaian sampai sekarang? Yang bilang Mekah ya? Mana ya? Kayak nggak ada. Nggak ada. Jadi ngalir gitu aja. Alhamdulillah lah kayak kemarin pengen Bandanera ya. Sekarang beberapa bulan dia langsung berangkat gitu aja. Kalau saya pengen kemana berangkat, kemana berangkat. Kalau masih bisa dijangkau ya, kalau masih bisa mampu, ya seminggu 2 minggu bisa berangkat. Lebih situasional ya. Nah, Tergantung budget sikon. juga, betul. Ya, soalnya kalau ke timur memang budgetnya agak-agak sih. Kalau kita ngetrip ke timur gini sama ke luar negeri budgetnya murah ke luar negeri tuh. Kalau Kedili. kalau misal kita ke Asia ya, kalau ke Asia Tenggara kan, itu budgetnya murah ke Asia Tenggara ketimbang kita ke timur ya. Gini kalau di total kita 5 juta habis loh. Lo cari 600.000. Itu kan cerita sampean. 600.000 ke Bandanera. Kalian percaya nggak sih ke Bandanera cukup 600.000 aja? Jawabnya nggak percaya gitu. 600.000 orang kapalnya aja udah 900. Beli di Indomaret loh 200. Belum jajan soto ya? Belum jajan Pak kapalnya, belum jajan anu. Ya. Kadang gitulah, kadang itu bener lah konten menarik. Cuman kalau mungkin orang awam yang Nggak edukatif. Gitu. nggak edukatif, yang jarang terjun di lapangan, terpancing. Orang-orang sumbu pendek ya. Bawa uang ngepres, 600.000 PP 1.200.000, makan 700, 2 juta berangkat ya. Iya nyampe sini, di sini nggak kemana-mana. Ya mending mikir bawa uang pulang. Kalau nggak bawa uang buat pulang kan cuma 600.000. Terus kan, dan di sini kan pengeluarannya kan lumayan besar. Kalau nggak ada teman-teman kayak barengannya, gitu. Penginapan juga loh, itu mudah berapa? Di timur itu yang memang agak-agak bikin kos kita agak amburadul itu sewa kapal. Karena ini kan negara kepulauan kan, pulau-pulau kecilnya, sewa perahu-perahunya. Jadi kapan kalian ke Bandanera? Cuma 600.000 kan? Dari Jogja lagi berangkat. Bandung. Kurang realistis lah, kurang realistis. Enggak. Ya nggak apa-apa, dia punya preferensi sendiri. Mau jadi ngekos ini nggak? Oh, bulan kayak boleh sih. Sebenarnya duitnya udah nggak ada serinya sih nggak masalah ya. Itu tadi loh, kalau udah punya uang banyak loh, uangnya udah melimpah. Sap. Di sini sebulan 2 bulan itu oke banget. Tenang. Nah, tenang. Nanti nggak perlu kemana-mana, cukup pagi duduk di sini aja ya. Pagi duduk di sini, terus agak siang buka laptop mungkin kerja atau apa ya. Agak sulit duduk lagi. Sinyal udah bagus juga toh. Nah, sudah cukup lah. Masih banyak bro, tenang. Ini baru permulaan. Indonesia tuh luas banget. Nanti udah ketemu dengan kayak mana, banyak spot more than bagus. Kalau ngetrip ke timur gitu sebenarnya mending sekalian. Ya. Biar nggak bonar-mandir. Iya, ya malah dekat pulang perginya. Misal sekalian udah di timur ya, udah di timur sebulan gitu loh. Sebulan mah kurang, gue bisa 4 bulan. Soalnya yang mahal emang
pulang perginya menuju ke timurnya gitu. Aku besok bikin episode Kembara ke Timur lah. Perjuangan. Kembara ke Timur perjuangan. Ya karena katanya Wildani Bentala. Enggak, Kembara ke Timur aja lah. Besok Kembara ke Timur. ACC enggak? Langsung gak merchandise nih kokoh. ACC enggak yang punya judul Kembara ke Timur? ACC aja lah. Ini Mas Perkelana ke Timur. Cakep. Cakep. Weh, Kelana ke Timur. Kan? Bisa masuk. Masuk kan? Karena Kembara itu substitusinya ke Lana itu. Nah, Kelana ke Timur. Wah, sampai 30 episode. Dari si misalnya kan kamu bis ya. Aku yang kemarin kepikiran ini sih. Naik kapal ke Makassar, Makassar Palu, Palu Manado. Nah, yang di atas ini ada apa? Polan apa yang bagus itu? Apa? Yang di Sulawesi atas itu, dekat Manado itu kan ada apa yang bagus itu? Tempat yang bagus itu Bunaken. Bunaken. Nah, menurutku nggak terlalu. Nggak terlalu bagus. Oke, underwaternya bagus. Ya so-so lah. Tapi kalau lo udah nanti kena misol, sebenarnya underwater sini udah bagus. Tapi lebih pengen ini sih. Pengen juga kayak Miangas gitu-gitu. Nah, itu lebih menarik tuh. Ke Miangas kan bisa sih. Nggak ada pesawat. Naik kapal kan ada. Oh ya, ke Sangihe dulu Pak. KM Barcelona. Sangihe dulu itu ke Sangihe ke ini, kecuali ada Sabuk Nusantara. Sabuk Nusantara ada dari Sangihe ke sana langsung. Dulu sempat ada pesawat, ada Wings. Tapi nggak tahu sekarang udah nggak jalan. Tapi kalau misal kita punya budget lebih, besok ke Tuali bisa loh ya. Coba apa? Pesawat. Teko? Ambon. Bali Juta. Bali juta meneh. Cok. Lu kan aku bilang kalau ada budget, berhubung budget mepet. Ya kan? Tual bisa loh. Ya bisa kapan aja. 1 juta pesawat. Aku tadi dikasih tahu Mbak itu. Apa? Mbak ini. Tanya. Dia orang Malang loh, tapi tinggal di Ambon. Kerjanya di Ambon. Mbak ini. Kemarin ngobrol-ngobrol, mas kalian ketua mas, bisa kok ada pesawat tiap hari, Lion ini. Ya, Wings kan Lion. Lion Group lah, Singa Group. Singa Group. Oh ya. Iya, bablas ya? Enggak. Hah? Tapi naik tual bukan numpak kapal meneh, mulai berarti. Loh, dari Tual aku ke Surabaya naik pesawat, namanya naik kapal lain. Dapat ikan, besar ikannya. Gitu ya. Iya, 14 Tual nggak? Cuma nambah 2 jutaan. Tantemin, Mam. Ya bis-bis itu enak gak krunya? Misalnya kita mau konten di bis, kita kan pengen konten bis juga nih. Sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan? Tergantung aja. Tergantung krunya. Kadang nggak mesti, kadang nemu kru yang enak, nemu kru yang agak jutek. Tergantung kru aja. Cuman kalau sekarang ini kayaknya udah rata-rata enak semua. Yang penting kita ngobrol. Tapi pernah nggak dilarang gitu? Kalau dilarang sih enggak. Paling kayak, mas jangan rekam yang ini, rekam yang ini. Oh, nah, itu aja sih. Ya itulah privilege mereka lah ya. Nah, betul. Kalau kayak karena kita di rumah orang kan. Nah, betul, kayak mas jangan rekam. Ini enggak pernah. Kemarin Babadok berekam terus. Babadok sebenarnya. Babadok kemarin loh, ya emang mungkin krunya beda negara toh, jadi kayak agak canggung. Tapi kan kayak orang-orang kantor-kantor semua kan enak-enak semua. Yang Bagong ya? Ya, Babadok. Oh, Babadok. Babadok kan enak-enak semua. Yang Bagong, kalau Bagong mah enak semua dari keluarga ya. Ini, dari Tribere semua mah enak semua kalau Bagong. Mau nanya komen bang udah aku. Si Mas apa? Agennya yang itu sama Mas apa? Yang Kupang. Mas Ucok. Mas Ucok.
Ke Banda Neira ada lion nggak? Gimana ya, Bagong tau buka rene ya bang. Saya pernah sih ngetrip ketemu dengan misalnya bis kan ada juga, bukan bis yang serem gitu-gitu atau tempat yang serem itu pernah? Bis apa tempat? Ya bis kayak boleh tempat kayak. Atau bis kan ada juga tuh kalau malam penumpangnya kosong tiba-tiba keluar apa gitu. Enggak. Cari film-film. Karena Oke. Kalau kejahatan dalam bis, pernah lihat nggak? Nah ngalamin nggak? kalau kejahatan ini sebenarnya bukan kejahatan ya. Cuman ini penggerbekan narkoba. Hah? Penggerbekan narkoba. Masuk? Iya. Pernah nih di bis? Nah, kan agak was-was toh. Kan agak takut toh. Yang daerah di? Waktu naik bis di Kalimantan kok dari mana itu ya? Dari oke daerah-daerah Banjarmasin situ lah, lupa aku dari mana ke mana. Naik Damri. Terus anak penggerbekan? Iya. Geledah semua? Itu bawa pistol gitu. Oh, enggak digeledah semua. Orangnya udah tahu targetnya. Oh, Yang bawa narkotikanya ada di belakang. Cuman mereka kan datang secara tiba-tiba tuh. iya, mendadak. Bis, masuk sama bawa pistol gini. Lah kebetulan aku duduk di kursi kenet. Ya, panik duluan ya? Ya aku yang bukain pintu. Apa. Diam, tenang. Kan agak panik bro. Sebenarnya itu salah satu hal yang bikin aku selalu agak sedikit was-was. Apalagi kalau traveling ke luar negeri ya. Nah, betul. Aku tadi disisitin kan. Ya, takutnya ada orang iseng. Kebetulan kursiku semalam itu jajar sama mereka berdua. Anjir. Aku di tengah-tengah. Sini satu, duduk kursi paling belakang. Langsung orangnya keluar, tasku tak periksai sama penumpang-penumpang lain. Diperiksain ya semua? Ya kayak yang tasku aja tak periksa sendiri. Oh. Aku itu kan Disusupin atau apa? Lupin atau apa gitu. Aman tapi? Aman. Nah itu kini aman kan. Masa penggerbekan narkoba? Random banget cuma. Tapi ya itu gue pernah juga dulu waktu dari Jerman ke dari Belanda ke Jerman. Kayak gitu juga di tengah tol diberhentiin. Set, udah gitu anginnya tuh suhunya sebenarnya nggak terlalu dingin, -3 lah. Tapi anginnya kencang banget. Kita suruh keluar semua dari bis. Barang bawaan di scan lagi semua satu-satu. Mereka tuh saat waktu penangkapan tuh bawa mobil yang khusus kayak buat scanner di bandara gitu loh. Semua barang masukin, antri satu-satu, diinterogasi. Anjir nih. Sebenarnya kalau kita di visa Schengen di antar negara di Eropa itu kan nggak harus cek itu kan, cek paspor karena mereka udah satu visa itu di Eropa. Kena tuh kita. Wah itu aku mau Wira juga deg-degan juga anjir nih. Kalau ada yang ngelemparin ke tas kita kacau nih. Di luar negeri kan, kita nggak punya siapa-siapa kontak dan sebagainya. Alhamdulillah aman. Ada ketangkep 2 orang mahasiswa dari Belanda. Mereka bawa gituan lah. Pernah nggak di satu titik dirimu takut banget ketika traveling? Entah apa? Takut ada rampok, takut apa? Kalau dalam satu lokasi misalnya ke terminal, kan kalau kita kan datang bisnya kan nggak selalu pagi ya, kadang dini hari, kadang apa gitu. Kalau takut gitu nggak pernah. Aman ya? Kalau misal datang ke terminal yang belum pernah tak kunjungi ya, turun bis, pokoknya langsung cari tempat duduk ya. Cari tempat duduk yang ya agak jauhan dikit lah. Terus duduk diem, lihat-lihat dulu, lihat sikon situasi dulu. Lihat, kalau udah lihat-lihat baru mau kemana baru. Ya, intinya jangan terlalu mencolok juga kan. Nah, intinya turun dari bis ini harus yakin tapi meskipun nggak tahu mau kemana ya udah yakin dulu. Ntar duduk di mana gitu baru mikir ini. Next kemana? Mungkin kalau bulan-bulan depan ya kira dulu di Jawa aja. Jawa dulu. Baru sekarang kan September ya. Oktober di Jawa aja. November bolehlah kita keluar pulau lagi. Nah ini yang mungkin ini kan home base-mu bis ya, fan base-mu kan bis gitu. Terus kenapa kok mau susah-susah sampai ke timur ke Raja Ampat kayak gini? Kan kita naik kapal 4 hari 5 hari kan lumayan butuh effort kan. Jadi kalau bikin konten ini
kadang ini ada dua pilihan macam. Ada antara kebutuhan dan kesenangan. Dan kesenangan, betul sekali. Berarti kebutuhannya yang mana nih? Kalau misal nurutin apa ya, nurutin Follower? nurutin adsense misalnya, nurutin view banyak, ya naik bisnis di Jawa. Kalau nurutin, cuman kalau kayak gini itu nurutin senang. Maksudnya gini, masih muda, ya biar pernah kesana ada cerita. Emang masih muda? Wah, masih muda gitu. Biar ada cerita lah gitu. Aku pernah kesana loh, aku pernah kesana. Ya. Aku pernah kesana. Ya paling enggak kita punya banyak cerita untuk kedepannya. Kayak saya juga kan bikin konten juga kan, ya nggak tahu ramai atau sepi, itu nomor 2 lah. Yang pertama itu biar senang. Yang penting gini, YouTube ini salah satu media juga untuk kita mengingat perjalanan kita, karena bertambahnya usia, memori kita kan juga makin bertambah, makin menyempit, makin sedikit, daya ingat juga pasti akan turun. Kalau saya gitu. Tapi gini, kayak contoh ya. Kalau aku ya Mas, contoh, misal bikin video trip Malang Jakarta naik bis ya udah, bikin video itu jadi selesai udah nggak memorable gitu ya. Tak lihat lagi juga ya wes gitu. Kalau misal kayak contoh kemarin videoku yang naik kapal ke Papua gitu ya, itu udah tahun, masih kangen kadang tak lihat, tak putar lagi gitu. Ternyata seru ya, gini pernah kesini gitu. Tapi YouTube nggak boleh dilihat sendiri, ya pakai akun lain. Gitu sih. Cuman emang kalau itu ya, kalau emang basicnya aku bis, emang mau nggak mau ya harus emang ngebis di Jawa itu memang penting kalau aku. Ya, karena fanbase-mu di situ kan, kamu besar dari sana kan. Nah betul, biar ada transportasi. Cuman ya sesekali kita nurutin apa kata Iya benar sih, harus balance lah, life balance gitu. Seimbang lah antara dari yang emang dibutuhin audiens sama kesenangan hati. Ya, soalnya kalau dibutuhin audiens terus kitanya stres ya. Betul, orang aku sekarang Surabaya, Jakarta mau naik bis apa bingung kok. Bisa apal kabeh. Mau naik apa ya? Ini udah, bingung kadang. Naik bis ke luar negeri? Boleh sih, menarik itu. Oke, aku kalau trip yang aku belum pernah itu sih semangat. Ya sih sebenarnya. Yang aku belum pernah itu kayak kesini loh, kan aku belum pernah tau, itu sih semangat. Cuman kalau udah 2 kali suruh kesini lagi itu mungkin udah agak kendor. Enggak mikir, enggak juga. Gue ada yang ke-7 sekarang. Kalau aku agak kendor di kapal. Iya sih. Pada hari ini. Iya. Gue ke-7 kesini juga yang naik kapal full dari Surabaya ke sini tuh 2 kali. Yang pertama dulu dari Jakarta. Kalau kesini lagi dibayarin naik pesawat ya mau bro. Ya. Kalau itu ya mau, kalau naik pesawat dibayarin ke sini. Kalau naik bis ke luar negeri pernah kemana? Pernah, kalau bis ya Singapura Malaysia. Singapura Malaysia itu lewat Johor itu? Ya, terus naik ini terus mana? Malaysia Thailand darat bis. Kuala Lumpur HTI. Oh, HTI baru nyebrang kereta. Dili kan luar negeri. Oh iya. Ke Dili ya. Ke Dili terus ke Kucing, Malaysia Sarawak. Pengen sih mikir ke luar negeri sih. Cuman kadang kalau ke luar negeri itu mikir temen. Iya. Kalau nggak ada temennya gimana? Maksudnya apa? Kayak misal kita mau cari makan, nggak ada temen. Iya, apalagi tempat-tempat yang memang daerah yang non muslim ya. Kayak Dili kemarin kan. Bener asing. Terus kan kayak penginapan itu budgetnya lumayan besar. Lumayan ya. Kalau di luar ya. Kadangnya malah mahal penginapan gitu dengan tiket bus. Ya benar. Terus kalau PLBN itu sebenarnya ribet nggak sih? Kalau misalnya kamu kemarin ke Sarawak atau ke dari Singapura ke Malaysia. Soalnya aku pernah dulu dari Malaysia ke Singapura yang sebelum Johor itu. Itu dulu kan di pasporku tuh cuma 1 nama doang, Sutikno gitu ya. Itu bolak-balik gue kena screening. Setelah gue ganti dengan 3 nama, dengan nama kakek, nama bapak, itu aman gitu. Kalau menurutku ya, di PLBN ini tergantung penampilan kita. Ya. Penampilan itu penting. Aku pernah ya ke yang Malaysia Sarawak. Itu aku emang kayak gembel, pakai sandal jepit. Ya aku kan emang kalau ngetrip. Iya. Sandal jepit. Terus kenapa tumben pakai sepatu kemarin? Terus celana biasa,
Wah, aku diwawancara ya Pak. Masa random cek gitu ya? Interogasi Pak, tujuannya apa, Bawa duit berapa? terus apa, Mau tinggal di mana? bikin konten-konten apa, YouTube-nya apa, cuma wawancara lama. Cuman kayak kalau penampilan kita ya, agak-agak ngomong dikit gitu. Sebenarnya kalau PLBN gitu kita nggak usah ngaku sebagai bikin konten. Mereka lebih akan apa ya? Akan lebih selektif untuk orang-orang. Mereka akan sedikit ketakutan sebenarnya. Itu kalau kita datang ke sana. Gitu. Kalau untuk itu takut ada rahasia negara yang kebongkar atau apa gitu. Mending ya udah biar jalan-jalan gitu lebih. Cuman aman aja sih selama ini. Aman aja. Aman. Dili? Aman Dili. Bahasa Indonesia ya masih ya. Orang nggak usah ditanya-tanya. Cetek. Aman ya Dili. Next lah sama Mas Bolang, pengen ini aku. Kan kemarin udah Singapura, Malaysia, Thailand loh. Nah, pengen ngelanjutin tripe dari Thailand ke Kamboja kayak ke Vietnam gitu lah yang antar negara gitu. Tapi startnya dari Thailand. Soalnya kan Malaysia, Singapura kan udah menarik gitu. Enggak sih. Budgetnya loh sama kayak ini. Bahkan lebih murah. Udah lah, nanti kalau ada rezeki kita temenin. Karena apa ya? Gue tuh kalau Asia udah sekali 2 kali cukup gitu menurutku. Tapi kalau Indonesia Timur bolak-balik pun gue masih punya apa ya? Masih punya sesuatu yang ada satu alasan yang membuat saya datang ke sini lagi gitu. Nah, wis, itu tadi obrolan dengan Pak D. Wildani. Sebenarnya kita kelihatan nggak sih itu? Nggak tahu ya. Kelihatan apa enggak? Nah, itu kalian bisa cek di YouTube-nya dia, naik bis-bisnya. Boleh. Saya juga masih belajar nih sama beliau-beliau ini. Ya teman-teman, terima kasih obrolannya. Sarapannya udah habis, kopinya udah habis. Kita mau kemana hari ini? Lontor. Lontoir. Lontor ya, lontor. Badan besar. Ciao.